saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Kayaknya yang jawab cuma di sini aja, yang sini. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik dan sangat luar biasa, amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, kembali kami boleh datang ke rumah-Mu untuk memuji, memuliakan Kau di tempat ini ya Bapak. Kami mau mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapak yang telah kami lalui ya Bapak. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapak. Dan biarlah Engkau yang beracara dalam ibadah pagi hari ini, Engkau yang turut campur tangan di dalamnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini mari kita yang sudah siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita mau datang ke bait-Nya, kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami hanya bagi Engkau ya Tuhan. Setianya bersyukurlah kepada Tuhan sebab
setianya. Bersyukurlah, haleluya, berikan tepuk yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, Tuhan kita sungguh luar biasa, amin. Masih semangat muji Tuhan ya. Kita mau katakan bahwa Dialah Raja mulia, Allah yang berkuasa. Katakan Raja mulia, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan, segala ciptaan, sujud menyembahmu, sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, katakan segala ciptaan, segala ciptaan, sujud menyembah, sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Lebih lagi katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, Kaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Sekali lagi, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Dan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan kita sungguh luar biasa, amin. Dan saat ini jemaat terkasih dipersilakan kembali duduk. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur untuk segala kebaikan, buat pertolongan, buat penyertaan-Mu sepanjang hari, buat setiap hari-hari yang telah kami lalui. Kami mau mengucap syukur dalam keadaan apapun.
hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Katakan semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. kami mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kami tahu Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami itu untuk membentuk setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap penyertaan selalu ada bersama kami. Kau menyertai sepanjang kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan, baik senang ataupun susah. Kami mau tetap mengucap syukur pada Engkau. Kami tahu kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari kita bangkit berdiri, katakan ku mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Lebih lagi kami mau bersyukur, mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Sekali lagi katakan ku mengucap syukur. Ku mengucap syukur
Dan saat ini Bapa, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami hati dan telinga seorang murid ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa. Engkau yang memberikannya kekuatan sehingga setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami sudah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Yang sudah siap untuk menyambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja, di rumah, atau dimanapun juga. Kita sudah sering mendengar ya perkataan bahwa kehidupan manusia dan problema kehidupan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dan pernyataan ini sungguh kita setuju, karena kita semua sama-sama mengalami bahwa hidup dan problema kehidupan saling bergandengan Bapak Ibu. Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia mengalami problema kehidupan. Pertama misalnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi menyebabkan problema kehidupan, pengangguran, kemiskinan, kelaparan, bahkan juga bisa menjadi penjarahan. Faktor budaya membuat problema kehidupan seperti misalnya tawuran, ya, kenakalan remaja, pergaulan bebas. Kemudian juga ada faktor biologis, ini menimbulkan problem kehidupan sakit penyakit menular. Pandemi COVID ini adalah faktor biologis Bapak Ibu. Kemudian juga ada penyakit AIDS dan sebagainya. Terakhir faktor psikologis, menimbulkan problema kehidupan, buat manusia hidupnya stres, depresi, bahkan ada yang bunuh diri Bapak Ibu. Nah, jadi semua manusia sama mengalami problema kehidupan. Perbedaannya adalah Bapak Ibu, siapakah kita terhadap problem kehidupan itu? Apakah kita menjadi seorang problem solver atau pemecah masalah, atau kita menjadi problem maker, pembuat masalah Bapak Ibu? Nah, saat ini ada kejadian yang beritanya menjadi top dan viral. Ada seorang muda berusia 19 tahun menganiaya anak muda juga, umur 17 tahun, sampai koma. Dan gara-gara pacarnya umur 15 tahun diganggu. 15 tahun, kalau zaman saya sekolah, 15 tahun itu enggak serius, cinta monyet namanya. Kalau cintanya ditolak, tinggal monyetnya, kelimpungan Bapak Ibu. Jadi gara-gara perbuatan yang menganiaya sampai koma ini, kehidupan bapaknya menjadi fokus, menjadi sorotan publik. Mula-mula hartanya dinilai. Kok nggak wajar, cuman pejabat sekian punya uang 56 miliar. Tetapi setelah diperiksa, ternyata dia punya kekayaan 500 miliar. Minggu lalu diketemukan di safe deposit box-nya ada 15 miliar cash katanya. Gara-gara perbuatan anaknya, bapaknya diubrak-abrik, sekarang sudah dicopot jabatannya. Sudah diperiksa sama KPK, ibunya juga diperiksa. Bapak Ibu bisa menilai apakah anak muda ini seorang problem solver atau problem maker Bapak Ibu. Di Alkitab ada ditulis kejadian kisah seorang yang usianya muda. Tetapi di usia muda dia bisa menengahi perdebatan yang cukup panas. Bahkan menjadi konflik antara orang-orang tua Bapak Ibu. Dan gara-gara anak muda ini perdebatan itu selesai dengan happy. Mereka akhirnya berdamai kembali, bahkan hubungan mereka dipulihkan Bapak Ibu. Anak muda ini ditulis memang usianya bukan 19 tahun ya, tapi kita nggak jelas usia berapa. Tapi Alkitab menulis ia masih berusia muda. Anak muda ini namanya adalah Elihu Bapak Ibu. Elihu dalam bahasa Ibrani kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia katanya terjemahannya adalah dialah Allahku. Ada beberapa nama Elihu di dalam Alkitab. Yang pertama 1 Samuel 1 ayat 1. Nama Elihu menunjuk kepada nama salah seorang anak Samuel.
1 Tawarik 12 ayat 20, nama Elihu menunjuk kepada kepala suku Yehuda, kepala suku dari bangsa Manasye, Bapak Ibu. Kemudian 1 Tawarik 26 ayat 7, nama Elihu menunjuk kepada seorang pahlawan yang perkasa yang bertugas menjaga bait suci. Kemudian ada 1 Tawarik 27 ayat 18, nama Elihu menunjuk kepada seorang pemimpin kepala pasukan zamannya Daud. Tapi Elihu yang kita bicarakan sebagai problem solver tidak sama dengan Elihu yang tadi, Bapak Ibu. Nama Elihu memang bukan populer, nggak famous, tidak familiar buat kita semua. Tapi kalau saya sebut nama orang yang diperdamaikan dengan lawan perdebatannya, Bapak Ibu pasti tahu adalah Ayub. Ayub adalah seorang saleh yang diizinkan Tuhan diuji oleh iblis sehingga mengalami penderitaan yang luar biasa. Kenapa penderitaannya luar biasa, Bapak Ibu? Dalam satu hari yang sama, Ayub pertama-tama kehilangan lembu, sapi, dan keledai. Karena dirampas orang Sheba. Kemudian Ayub kehilangan kambing, domba. Karena terbakar api bersama penjaganya. Kemudian Ayub kehilangan onta-onta karena dirampas orang Kasdim. Ayub kehilangan semua anaknya karena rumah tempat mereka kumpul roboh ketiup angin besar. Ayub kehilangan kesehatannya. Alkitab tulis bahwa dia menderita borok dari kaki sampai ujung kepala. Dan saking gatalnya boroknya itu dia duduk di atas abu dan digaruk dengan beling. Yang terakhir Ayub kehilangan kasih dari istri yang dicintainya. Karena istrinya bilang, engkau gila dan cepatlah mati. Sedih nggak Bapak Ibu kalau ada istri yang ngomong seperti itu? Sedih ya Bapak-Bapak ya. Nah, di tengah penderitaan Ayub, datang teman-temannya Bapak Ibu. Ketiga orang sahabatnya yang namanya Elifas, Bildad, dan Sofar. Mereka datang mau menghibur Ayub. Tapi melihat kondisi Ayub, mereka kaget. Mereka berbelas kasihan. Terus dibilang 7 hari 7 malam mereka duduk diam bersama-sama dengan Ayub. Kemudian drama mulai terjadi. Ketika teman-temannya Ayub ini mulai membongkar. Mereka mencoba membongkar sebab musabab penderitaan Ayub. Mereka bilang pasti Ayub ada dosanya. Pasti Ayub ada kesalahannya sehingga menderita seperti itu. Ayub bilang aku tidak bersalah, aku tetap setia. Aku tidak melakukan kesalahan. Bahkan di saat seperti aku tetap memanggil Tuhan meskipun Tuhan tidak menjawab. Elihu dikatakan masih muda, tapi kemudian dia menasehati, dia menegur orang-orang yang lebih tua itu. Dan kita tahu di akhir ceritanya Ayub dipulihkan juga dengan hubungan dengan sahabatnya. Bapak Ibu, saudara saya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, Ayub sudah menjadi problem solver buat Ayub dan teman-temannya. Problem solver atau pemecah masalah adalah orang yang mampu menentukan solusi yang tepat atas suatu masalah. Jadi problem solver adalah orang yang mampu menentukan solusi yang tepat atas suatu masalah. Elihu masih muda, memberanikan diri, menegur, menasihati orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lanjut usianya. Secara pengalaman Elihu tidak ada apa-apanya, mereka lebih tua, pasti lebih berpengalaman. Tapi firman Tuhan dikatakan dalam pasal 32 ayat 8, Elihu punya kebajikan dan hikmat daripada Allah. Nah, hikmat dan kebajikan Allah yang membuat Elihu bisa menjadi problem solver. Kita orang percaya juga diberkati oleh Tuhan dengan kebajikan, dengan hikmat ketika kita mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita juga bisa menjadi Elihu zaman sekarang. Menjadi problem solver, baik bagi masalah orang lain maupun bagi masalah diri kita sendiri. Kita mau belajar siang ini ada 3 langkah Bapak Ibu yang dilakukan oleh Elihu
menjadi problem solver yang memulihkan hubungan Ayub dengan teman-temannya, bahkan memulihkan hubungan Ayub dengan Allah, Bapak. Yang pertama adalah Elihu memiliki kemampuan untuk mendengar, Bapak Ibu. Elihu memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik dan dengan sabar atas perdebatan Ayub dengan ketiga temannya. Kalau kita baca kitab Ayub dari pasal 1 sampai pasal 31, kita tidak menduga ya. Kita menyangka yang berdebat hanya Ayub dan ketiga temannya tadi, Elifaz, Bildad dan Zofar. Tetapi tiba-tiba di ayat 32 muncullah Elihu. Elihu memulai pandangannya dengan berkata di ayat 6 dan 7. Pasal 32 ayat 6 7 dia berkata, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur lanjut, berumur tinggi, dan oleh sebab itu aku malu dan takut mengungkapkan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat." Jadi rupanya Elihu dengan sabar menanti sampai orang-orang tua ini selesai berbicara. Sebelum memberikan nasihat, Ayub mendengarkan dengan baik apa yang menjadi perdebatan antara Ayub dengan ketiga temannya. Elihu mendengarkan dengan baik perdebatan Ayub dengan ketiga temannya. Jadi selama perdebatan itu Elihu hanya diam. Dia berusaha menahan diri. Karena dia merasa masih muda dan dia merasa perlu diam dan membiarkan yang tua berbicara sampai selesai. Bapak Ibu, mendengarkan adalah menjadi faktor penting buat manusia membina hubungan. Mendengarkan menjadi aspek penting buat kita berhubungan dengan sesama, Bapak Ibu. Kalau kita bersedia mendengarkan seseorang berbicara, ya, mendengarkan dengan baik, kita tuh sudah menyediakan waktu yang terbaik. Kita kita menghormati orang lawan bicara kita, dan kita akan memahami apa yang menjadi masalah lawan bicara kita. Tapi ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Berapa sering kita hanya mendengar, bukan mendengarkan. Bahasa Inggris lebih jelas. Ada kata hear, to hear, atau present tense-nya hearing. Dan listening. Hearing atau mendengar adalah proses menerima suara tanpa sengaja. Sebenarnya kita tidak ingin mendengar suara itu. Jadi suara itu tiba-tiba terdengar. Ya, kita tidak bermaksud untuk mengolah. Kita tidak bermaksud untuk mengerti. Sedangkan listening adalah proses menerima suara di mana kita sungguh-sungguh mendengar. Kita ingin mendengar, kita ingin memahami, kita ingin mengerti dengan baik. Contohnya Bapak Ibu ya, kalau ada kalimat misalnya, I hear the music. Itu saya mendengar musik secara tidak sengaja. Saya lagi bawa mobil atau lagi jalan, tiba-tiba ada suara sound system yang besar dari mobil yang lain, kedengaran musiknya. Tapi saya nggak tahu itu lagu apa dan saya tidak peduli. Atau misalnya kita lagi makan di warung, tiba-tiba jreng, ada pengamen. Begini nasib jadi bujangan. Emang gue pikirin lu jadi bujangan apa enggak bujangan? Dan itu kita mendengar. Tetapi kalau kita mendengarkan, I listen to the music. Kita memperhatikan, kita menikmati pujian itu. Bahkan kita ikut bernyanyi akan pujian itu. Itu bedanya mendengar dan mendengarkan, Bapak Ibu. Nah, ada contoh yang lebih jelas lagi di Alkitab. Ada contoh yang lebih jelas. Di dalam Lukas 10 ayat 38-42. Lukas 10 ayat 38-42. Ini ada dua orang perempuan yang sangat bersuka cita ketika Yesus berkunjung ke rumahnya. Maria dan Marta. Maria menetapkan untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Maria mencoba memahami perkataan Yesus dan dia mau mengerti apa yang dikatakan Yesus. Sedangkan Marta sibuk melayani Yesus, mungkin sekali-sekali dia mendengar perkataan Yesus.
Dan Yesus kita tahu memuji Maria. Yesus berkata, Maria, engkau telah memilih bagian yang terbaik dalam hidupmu. Sedangkan Yesus mencela Marta, engkau terlalu banyak khawatir dan memikirkan hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Marta dicela Yesus karena banyak menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bagaimanakah selama ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Bagaimanakah selama ini kita mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan orang-orang bicara, orang bersaksi tentang Tuhan? Apakah kita hanya mendengar atau kita mendengarkan dengan baik? Atau kadang-kadang kita mendengar dan kadang-kadang kita mendengarkan. Bapak Ibu, Tuhan berulang kali menegaskan betapa pentingnya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan membuat kita bertumbuh dalam iman. Membuat kita kuat di dalam iman. Membuat kita tidak mudah goyah dalam menghadapi apapun juga. Bahkan firman sendiri tertulis di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Pendengar firman Tuhan, Alkitab menggambarkan, Yesus menggambarkan orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai keluarga inti. Yesus di dalam Lukas 8 ayat 21. Di dalam Lukas 8:21, Yesus berkata, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi Yesus menggambarkan orang yang mendengarkan firman Allah sebagai keluarga inti loh. Keluarga inti itu adalah ibu, ayah suami, ibu, orang tua dan anak-anak. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan menurut Yesus adalah orang yang mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan, dengan Yesus. Dia menjadi keluarga inti, menjadi ibu, menjadi saudara. Keluarga inti adalah adalah hubungan yang begitu dekat, yang begitu istimewa, yang tidak akan terlupakan, yang tidak bisa dihapus. Mungkin tadi bilang, oh yang paling dekat suami istri. Kalau suami istri bisa jadi mantan suami, bisa jadi mantan istri. Tapi orang tua dan anak-anak tidak pernah menjadi mantan orang tua, tidak pernah menjadi mantan anak. Seapapun tetap anak, seapapun jeleknya tetap orang tua, Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Yesus bilang, engkau yang mendengarkan firman Tuhan adalah keluarga inti, menjadi ibu dan saudara-saudara. Namun demikian kita sadari banyak hal dalam hidup ini yang mengalihkan kita agar kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Banyak hal, kekhawatiran Bapak Ibu, kesedihan, ketakutan, bahkan kesibukan di pekerjaan, kesibukan di usaha, bahkan kenyamanan hidup bisa membuat kita tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita mendengarkan firman Tuhan? Kita memberi diri waktu setiap hari, mencari waktu yang terbaik, menghormati Tuhan sebagai Tuhan kita, yang rindu haus untuk berkata-kata bagi kita sebagai petunjuk hidup kita. Dan kita menjadi problem solver seperti Elihu, Bapak Ibu. Kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita akan memahami, suara-suara sesama kita. Kita akan memahami perasaan orang-orang, kita akan memahami problem yang dihadapinya. Dan kita bisa menjadi problem solver. Jadi yang pertama, Elihu mendengarkan dengan baik dan seksama perdebatan Ayub dengan ketiga teman-temannya. Yang kedua, Bapak Ibu, Elihu menjadi problem solver, yaitu orang yang menentukan solusi yang tepat atas suatu masalah. Dalam hal ini perdebatan sengit antara Ayub dan ketiga teman-temannya, Elifaz, Bildad dan Sofar. Jadi sesudah mendengarkan, Elihu mulai menangkap masalahnya, Bapak Ibu. Masalah perdebatannya, Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar masalahnya, tetapi dia juga memahami akar permasalahan antara Ayub dan ketiga temannya. Ada perbedaan antara masalah dengan akar masalah. Kalau kita mau tuntaskan suatu persoalan, kita harus cari akar masalahnya. Baru persoalan itu tuntas, Bapak Ibu. Contohnya ilustrasi supaya mudah dapat dipahami antara masalah dengan akar masalah. Misalnya begini, saya pulang kantor, sesudah mandi, saya makan. Ada nasi putih panas, ada ikan asin, ada tahu tempe.
ada sayur asem. Ya. Makan begitu aja sombong ceritanya. Kemudian tiba-tiba hujan. Hujan ternyata gentengnya bocor. Ada air mulai menetes di beberapa tempat. Hampa mengenai makanan saya ini. Ini masalah buat saya. Bagaimana makanan saya supaya tidak kena air. Banyak pilihan. Pertama, saya tunda makan saya tutupin dengan tudung saji. Nah, supaya tidak kena air. Atau saya singkirkan makan saya, pindah ke tempat lain. Atau saya pasangin ember. Masalahnya di bawah, tapi akar masalahnya di mana? Di atas, di genteng. Kalau saya cuma menyelesaikan masalah yang di bawah ini di meja makan, besok hujan lagi masalah akan timbul. Tapi kalau saya menyelesaikan masalah yang di atas, yang di genteng, saya betulin. Besok hujan, kapan saya mau makan, saya tidak terganggu lagi. Demikian Bapak Ibu, saya ingat ini masa lalu saya. Saya pernah tidak suka satu orang di kantor Bapak Ibu. Saya benar-benar tidak suka. Orang ini memang rada kepo gitu. Rada kepo. Saya tidak suka. Bahkan saya pernah marahi, maaf ya, sampai nangis. Padahal orang ini sering marahin orang. Tapi suatu saat saya sadar, di hati saya ada kebencian. Ada dendam, ada amarah. Dan itu saya tuntaskan, dituntaskan masalah itu. Sekarang dia menjadi salah satu sahabat baik saya. Jadi akar masalahnya kenapa? Kalau saya tidak bisa bekerja sama dengan orang lain tentu menjadi masalah buat kantor. Betul? Buat saya, buat dia, buat kantor. Tidak maksimal. Tetapi akar masalahnya adalah saya di dalam diri saya. Harus saya tuntaskan semuanya itu Bapak Ibu. Nah, dalam perdebatan Ayub dengan sahabat-sahabatnya, masalahnya jelas. Ada perbedaan pandangan. Temannya Ayub berkata, Ayub pasti berbuat dosa. Tidak mungkin orang benar mengalami penderitaan. Pendapat ini bisa jadi menjadi pendapat umum sampai saat ini. Orang benar tidak mungkin susah. Orang benar tidak mungkin punya masalah begitu berat. Dan memang benar Bapak Ibu, dosa bisa menyebabkan penderitaan. Tapi kadang-kadang tanpa dosa kita juga bisa menderita. Lalu Ayub bertahan pada pendapatnya, aku tidak pernah berbuat salah. Dan aku menuntut Tuhan menunjukkan keadilannya. Elihu melihat persoalan mereka ini ada perbedaan. Mereka, Ayub dan teman-temannya itu fokus pada masalah apakah seorang layak atau tidak layak mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Elihu fokus pada persoalan kebenaran Tuhan Bapak Ibu. Bahwa Allah berdaulat. Di dalam kedaulatan Allah, Allah itu tetap penuh kasih. Allah itu tetap Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang adil, bahkan Allah yang maha pengampun. Jadi ini tidak dilihat oleh Ayub dan teman-teman Ayub. Di tengah penderitaan, di tengah kesulitan, mereka kehilangan kesadaran bahwa Allah berdaulat, Allah baik, Allah pengampun, Allah adil, Allah penuh kasih dan Allah berkuasa. Setelah Elihu menasihatkan Ayub dan ketiga sahabat-sahabatnya, Elihu berkata dalam 30 pasal 30, berapa tuh ayat? Ayat 36 ayat 26. Ini kata-kata Elihu kepada Ayub dan teman-temannya. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Jadi sesudah disampaikan pada ini, mereka mulai istilahnya begini, mulai sadar dan mulai tidak berpegang lagi pada opini. Kalau sebelum-sebelumnya yang disampaikan oleh Ayub, disampaikan oleh ketiga temannya adalah opini Bapak Ibu. Opini masing-masing. Opini tidak selalu sesuai dengan kebenaran. Opini tidak selalu sesuai dengan realita. Terlebih lagi opini tidak selalu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan ketika mereka menyingkirkan opini-opini itu, mereka mendengar jawaban Tuhan. Tuhan, di kitab Ayub ditutup dengan Tuhan menjawab kepada Ayub. Tuhan mengkonfrontir Ayub bahwa siapa diri Ayub di hadapan Tuhan. Kita bisa baca pasal 38, pasal 39. Tuhan bilang,
Ayub itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan Tuhan yang besar, Bapak Ibu. Jadi akar masalahnya Bapak Ibu yang nomor 2, kalau kita mau jadi problem solver, jangan hanya melihat pada masalah, tapi melihat kepada akar masalah. Dan dalam hal perdebatan Ayub dengan ketiga teman-temannya itu, akar masalahnya mereka kehilangan kesadaran bahwa ada kebenaran Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia. Yaitu kedaulatan Tuhan, yang Allah yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Nah, bukankah seringkali kita di tengah persoalan kita, di tengah masalah kita sepertinya susah mendapat jawaban dari Tuhan. Kita sepertinya susah mendengar petunjuk dari Tuhan. Padahal kita sudah berdoa, kita sudah mencoba membaca firman, tapi satu hal kita lupa, kita masing berpegang kepada pendapat pribadi kita. Kita masing berpegang pada opini kita. Kita masing berpikir seturut kebenaran sendiri Bapak Ibu. Itu yang menghalangi kita mendengar suara Tuhan. Ayub dinasihati oleh Elihu, dan ketika Ayub mulai membuka hatinya, Tuhan menjawab. Dikatakan di pasal 38, 39. Nah saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasih, kita harus mau membuang opini, pendapat pribadi kita, kalau kita mau sepenuhnya mendengar kebenaran Tuhan, suara Tuhan. Hal yang sama peristiwa terjadi dalam Ayub ini ada di dalam kisah perjanjian baru Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat 3. Ini tentang orang yang buta sejak lahir. Jadi orang banyak mempertanyakan kepada Yesus, siapa yang salah nih? Orang tuanya atau dia? Sehingga dia lahir buta Bapak Ibu. Dia terlahir dengan mata yang buta. Lalu Yesus menjawab, di dalam Lukas pasal tadi tampilkan, kata Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak mengerti. Memang sering kali kita, kalau ada orang punya persoalan berat, aduh Tuhan apa salah saya Bang? Saya ingat ada staf di kantor, bulan Januari kemarin, tiba-tiba dia divonis Tuhan ada benjolan di dadanya. Dia bilang di depan saya, aduh dosa saya apa? Dosa saya apa? Ujiannya terlalu berat. Saya cuma bilang, ujian boleh berat, tapi Tuhan sudah menyediakan jawaban. Dan puji Tuhan memang itu tidak menjadi ganas, sudah selesai. Dioperasi memang, selesai. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan. Apapun kita mau cari Bapak Ibu, pasti ada akar permasalahan yang Tuhan mampu menyelesaikannya. Tetapi jelas jangan terikat pada opini kita, jangan terikat kepada pandangan sendiri kita, kepada kebenaran kita sendiri Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang ketiga Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Elihu mendengar kebenaran, Elihu mendengar perdebatan antara Ayub dan ketiga temannya. Kedua, sesudah mendengar, Elihu mendapatkan akar masalahnya, bukan sekedar masalahnya Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, Elihu adalah seorang problem solver, yaitu orang yang dapat menentukan solusi yang tepat atas suatu masalah yang terjadi. Nah, Alkitab mencatat Elihu tidak hanya mendengarkan, tetapi Elihu juga sebagai seorang yang tidak memihak, dikatakan di Ayub 38 ya. Mana slide-nya tadi itu? Sambung. Elihu tidak memihak, Ayub 32 ayat 21. Kemudian juga Elihu berkata dari hati yang jujur, Ayub 33 ayat 3. Jadi sebagai seorang problem solver, Elihu itu pertama sabar mendengar, tidak memihak,
dan perkataannya keluar dari hati yang jujur. Tapi yang lebih utama lagi Bapak Ibu, penyelesaian problem itu harus diwujudkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, penyelesaian problem harus diwujudkan dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menafsirkan masalah dengan pengertian manusia, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya akan menimbulkan argumen, dan argumen Bapak Ibu. Tetapi kita harus kembali kepada kebenaran Allah. Apakah kebenaran Allah itu? Kebenaran Allah adalah firman Allah. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab adalah buku penuntun yang dapat kita andalkan. Saat kita menghadapi berbagai masalah, Alkitab menjadi sesuatu yang bisa kita menggunakan, manfaatkan sebagai penuntun dan pembimbing kita. Paulus menulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata bahwa segala tulisan yang dilakukan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita harus menggunakan Alkitab Bapak Ibu ya, sebagai prinsip-prinsip Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun persoalan yang kita hadapi, prinsip-prinsip Allah yang ada di dalam Alkitab akan menuntun dan membimbing kita untuk kita dapat menyelesaikan dengan baik. Gunakanlah manfaatkanlah Alkitab sebagai standar kehidupan, sebagai kompas yang memberikan petunjuk arah, sebagai nasihat-nasihat untuk membuat keputusan yang baik, dan tentu saja sebagai patokan untuk menilai segala sesuatu. Kita tahu dalam kisah Yesus dicobai iblis sesudah puasa 40 hari 40 malam. Kemudian iblis membawa Yesus ke padang gurun dan mencobai Yesus. Sesudah puasa 40 hari 40 malam dikatakan Yesus menjadi lapar dan iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup tidak hanya daripada roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari perkataan yang keluar dari Allah Bapak Ibu. Kemudian iblis membawa Yesus ke bait Allah di bumi yang tinggi. Yesus dicobai lagi. Jatuhkanlah dirimu sebab Tuhan akan menantang engkau, tidak akan tergeletak. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, jangan engkau mencobai Allahmu. Kemudian yang terakhir, iblis mencobai Yesus. Membawa ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kekayaan dunia. Kekayaan dunia itu akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus mau menyembah iblis. Yesus menjawab dengan firman juga. Ada tertulis, janganlah hanya kepada Allah engkau menyembah dan beribadah kepada. Bapak Ibu, kita diberi contoh yang baik oleh Yesus bahwa pergunakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan masalah, baik masalah sendiri maupun masalah orang lain. Nah, kadang-kadang memang ya banyak orang yang berkutat kepada pendapatnya sendiri, kepada kebenarannya sendiri, kepada opininya sendiri, dan ini tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi hanya menimbulkan perdebatan, menimbulkan konflik seperti apa yang terjadi dalam kisah Ayub dan ketiga temannya. Dan bersyukur ada Elihu di pasal yang tiba-tiba muncul secara misterius di pasal 32 dan dia menjadi problem solver. Nah, penutup Bapak Ibu. Elihu adalah seorang problem solver pada masanya Bapak Ibu. Tetapi saat ini kita punya seorang problem solver yang luar biasa. Dia yang lemah lembut, yang sabar, yang penuh kemurahan. Problem solver yang tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita dengan segala masalah yang menghimpit kehidupan kita. Bahkan problem solver yang sanggup menolong kita dalam segala hal. Dia akan memberi kekuatan. Dia rela berkorban untuk menebus hidup kita. Kita tahu problem solver kita sekarang adalah Tuhan Yesus. Yang kita harus lakukan adalah hanya 3 hal. Pertama, kita harus mendengarkan kebenarannya. Yang kedua, berpedoman kepada kebenarannya. Yang ketiga,
melakukan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik silakan maju ke depan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab engkau besar. Sebab Namanya kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Bapak, pagi hari ini kami belajar Tuhan untuk menjadi pribadi seperti Elihu yang mau mendengarkan, menemukan akar masalahnya dan memberikan solusi kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kami yakin Tuhan bahwa di tahun 2023 ini mungkin kami akan menghadapi banyak tantangan dan persoalan. Namun kami tahu itu bukan masalah kami pribadi, tetapi masalah dari orang-orang di sekeliling kami. Karena Allah mau menjadikan kami sebagai Elihu di akhir zaman. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memakai setiap jemaat Tuhan dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada, dimanapun apapun pekerjaan yang kami lakukan dan kerjakan. Dan kami tahu Tuhan Engkau menaruh kami di situ, Engkau menempatkan jemaat Tuhan di situ untuk menjadi orang seperti Elihu, sebagaimana Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, sadarkan kami bahwa kami bukan orang yang membawa masalah, bukan problem maker Tuhan.
tapi kami adalah problem solver. Orang yang akan diminta tolong untuk dapat memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Kami berdoa Tuhan, ini waktunya ketika kami bertumbuh secara rohani, maka orang-orang akan datang mencari untuk kami semua bisa menjadi berkat dimanapun kami berada, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tuhan, kami percaya jemaat Tuhan di Gajah Mada akan menjadi orang-orang yang akan menjadi diminta untuk menjadikan solusi untuk persoalan orang-orang di sekelilingnya, teman-temannya, sanak famili, tetangganya, bahkan orang-orang yang sangat dikasihinya. Mereka rindu mendengarkan jawaban daripada anak-anak Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami supaya kami terus melekat kepadamu. Tolong kami supaya kami terus cinta akan Allah, melekat kepada Tuhan, bertumbuh secara dewasa rohani kami Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan membawa kami sampai kami ada di 2023. Dan sampai hari ini karena kami Tuhan sudah siapkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa. Meteraikan itu dalam hati kami. Tuhan tolong terus supaya kami berani memberikan solusi, memberikan jalan keluar sebagaimana firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar. Terima kasih, berkati terus hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu. Pengurapan Tuhan turun, berkat Tuhan ada dalam kehidupannya. Dan rumah tangganya diberkati, pekerjaannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, semua sepakat katakan. Amin. Amin. Oke, sebelum saya sampaikan pengumuman, kasih tahu sebelahnya dulu. Siap-siap dapat banyak masalah. Bukan masalahmu, bukan. Masalah orang-orang di sekelilingmu. Dan saudara akan memberikan jalan keluar untuk persoalan mereka. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Dedi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan semua tim yang melayani hari ini mempersiapkan ibadah dengan baik. Tuhan berkati. Walaupun hari ini internetnya terganggu, jadi yang di rumah tidak bisa menyaksikan, tapi nanti sore kita akan upload sehingga sore bisa dilihat kembali. Kemudian gerakan membaca Alkitab kita sudah masuk di kitab Yeremia 43 dan 44, sampai Minggu udah masuk ratapan 3 sampai 4. Kemudian Bread Life tayang setiap hari Kamis. Saya terus mengajak Bapak Ibu, ayo kasih waktu 5 menit untuk menyaksikannya, untuk melihat. Itu juga jadi suplemen ya, pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Blessing Woman setiap Kamis, Minggu 1 dan ketiga. Ada yang ketinggalan Friday Night Gathering setiap hari Jumat jam 8 malam. Nah, semakin seru, saya mau ngajak Bapak Ibu, ayo kita bertumbuh dan mencintai firman Tuhan. Kemudian BPN akan dimulai pada bulan Maret ini, tanggal 20, berarti besok ya. Kemudian bisa daftar ke saya ataupun kepada Ruth. Kemudian persembahan dapat Bapak Ibu transfer di nomor rekening yang disediakan, atau yang hadir saudara mau taruh persembahan di depan dipersilahkan. Dan Bapak Ibu juga untuk keperluan bisa menghubungi hotline gereja di nomor yang disediakan. Tidak ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini? Heh? Kok nggak ada di saya? Oh iya, saya nggak kelihatan loh. Lupa bawa kacamata, saya maju sedikit ya. Ada Jerry Gomulia, ada Pak Marsudi, ada Lee Kyukhwa, siapa lagi? Macy dan Kimberly. Oke, itu saja. Saya mau minta Pak Dedi lagi, boleh memberkati yang berulang tahun. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita pertama-tama berdoa buat mereka yang berulang tahun. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat rekan-rekan sepelayanan, buat jemaat Tuhan, buat anak-anak-Mu di tempat ini yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Kami berdoakan buat Jerry Tuhan, kami bersyukur terus pimpin Jerry menjadi pengikut Kristus yang semakin setia Tuhan Yesus. Tetap bertumbuh dalam imannya Tuhan. Engkau memberkati setiap kerinduannya, setiap cita-citanya, setiap pergumulannya Tuhan.
Engkau menjadikan dia pribadi yang kuat di dalam Engkau. Tetap berdiri teguh Tuhan di dalam setiap persoalan yang dihadapinya. Dan dia tetap fokus kepada Engkau, bukan kepada masalah yang dihadapinya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kehidupan Jerry bersama Rini, bersama Kero, Kenan, dan Kimi. Kami juga berdoa buat ulang tahun Kimi yang tanggal 22 berulang tahun. Berkati pertumbuhan Kimi Tuhan Yesus. Menjadi anak yang sehat, cerdas, kuat, aman dalam naungan-Mu. Engkau sertai mereka yang saat ini sedang berlibur Tuhan Yesus. Kemanapun mereka pergi, tangan Tuhan menopang menuntun mereka. Darah-Mu membungkus mereka Tuhan. Biarlah mereka menikmati hari-hari indah dalam kasih Kristus. Di mata mereka berada bersuka cita dalam hadirat Allah Tuhan. Dan pimpin mereka kembali sesuai dengan rencana. Tiba di rumah dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami juga berdoa buat Pak Marsudi dan Ibu Kuha istrinya yang berulang tahun. Tanggal 21 ini kami bersyukur Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu lah mereka boleh ada sebagaimana mereka ada saat ini Tuhan. Terus pimpin kehidupannya mengenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Menjadi suami istri yang saling mengasihi sampai hari tua mereka Tuhan Yesus. Mereka saling melengkapi, bersama-sama mereka bertumbuh, bersama-sama mereka melayani, memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati cita-cita kerinduannya. Dalam pemeliharaan tangan Tuhan mereka tidak akan kekurangan apapun juga. Engkau memberkati juga anak-anaknya Jojo dan Menita. Mereka bekerja di luar kota, di luar negeri. Tuhan akan mencukupkan mereka, akan melindungi mereka, aman dalam naungan-Mu. Diberkati pekerjaannya Tuhan. Bersama-sama mereka melayani, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga buat Messi Tuhan yang berulang tahun di tanggal 21. Tuhan memberkati Messi Tuhan. Biarlah terus Messi bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan kebenarannya Tuhan. Semakin semangat, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Menjadi tim puji sembah dan bersama-sama tim puji sembah. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Pengurapan Allah dicurahkan ke hadapan kehidupan Messi. Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan memberkati rumah tangganya bersama Jeremy. Dan Tuhan memberkati mereka dengan keturunan ilahi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan segala pujian, ucapan syukur Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan, Tuhan yang akan menyempurnakan di dalam hati setiap jemaat. Tuhan yang akan membuat mereka bertumbuh Tuhan Yesus. Mereka akan mengerti kehidupan ini bahwa penuh dengan sukacita, penuh dengan sejahtera. Bersama Tuhan mereka melakukan perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau tahu Tuhan, sebagai manusia kami punya kekurangan, kelemahan. Tetapi dengan kekuatan Tuhan kami terus berdiri teguh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan di dalam Engkau kami boleh mengalami hari-hari yang indah, sukacita penuh Tuhan. Dan di dalam setiap pergumulan kami, Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Roh Allah tetap menyertai kami dari hari ke hari Tuhan Yesus. Roh yang akan memberikan hikmat, kebajikan, kemurahan Tuhan. Dan membentuk kami menjadi pribadi yang indah di hadapan Engkau dan di hadapan sesama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberkati seluruh keluarga jemaat di tempat ini menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Tuhan memberkati kesehatan seluruh jemaat di tempat ini. Apapun sakit penyakit yang mengganggu kesehatan mereka, dalam nama Yesus kami tolak. Oleh bilur Yesus yang sakit menjadi sembuh. Amin. Tuhan memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi, keuangan. Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung. Dijauhkan dari belalang pelahap dan belalang pengirik. Apapun yang mereka lakukan semua berguna bagi kehidupan keluarga mereka, bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati anak-anak terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Aman dalam diberkati yang bekerja, diberkati yang sekolah, diberi masa depan yang indah bersama Yesus. Tuhan memberkati mereka yang sudah dewasa mendapatkan pasangan hidup yang terbaik, jodoh yang terbaik Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak terus menjadi bejana melayani Tuhan. Seturut dengan panggilan-Mu, Tuhan menjadikan anak-anak menjadi hamba-Mu yang setia, yang berkenan Tuhan. Dan hidup takut dengan Tuhan. Amin. Kami berdoa juga Tuhan memberkati anak-anak muda, anak-anak remaja. Dengan semangat, dengan sukacita, antusias beribadah bersama-sama. Membangun komunitas yang kuat di dalam Tuhan. Bergerak dalam rancangan-Mu, menjadi saksi dan memenangkan jiwa. Menjadi anak-anak muda yang cakap melakukan segala pekerjaan dan berdiri di hadapan raja-raja. Engkau memberkati pembina-pembina anak ini, pembina-pembina remaja dan anak muda ini Tuhan. Engkau memberkati Jen-Jen, Timothy, Gideon Tuhan. Engkau memberkati Syulip, Engkau memberkati Peter Tuhan. Tuhan juga memberkati anak-anak terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus.
Anak-anak bertumbuh sebagai anak yang sehat, cerdas, kuat, aman dalam naungan, dijauhkan dari kecelakaan dan barang bahaya. Menjadi anak yang berprestasi, membanggakan kedua orang tuanya. Engkau memberkati, mengurapi pembina anak Tuhan. Engkau memberkati Lili Susanti, Engkau memberkati Penny, Hana, Aling, juga Langni Tuhan. Melalui mereka anak-anak bertumbuh ke arah Kristus. Engkau memberkati orang-orang tua di hari tuanya hidup rukun, berbahagia bersama suami, istri, anak, mantu, cucu. Dalam pemeliharaan tangan Tuhan tidak kekurangan apapun. Sekalipun mereka tidak beribadah, tapi kami percaya Tuhan menjagai mereka. Dijauhkan dari tipu daya si jahat yang coba mengganggu iman mereka Tuhan. Biar mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka memiliki keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Indonesia, kami bersyukur Tuhan memberkati Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, adil dan makmur. Dijauhkan dari segala keributan, huru hara, penjaraan, pembakaran, perusakan, perpecahan etnis Tuhan, pertengkaran. Dijauhkan dari gempa dan segala bencana alam Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami memberkati Presiden dan Wakil Presiden seluruh aparat negara untuk bekerja sungguh-sungguh buat bangsa dan negara Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, buat berkati bangsa Indonesia. Ubahkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah lembut, rendah hati, cinta damai, hidup rukun dengan siapapun juga Tuhan. Bahkan bangsa yang membuka hati untuk percaya dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati, berdoa untuk pemilu tahun depan Tuhan. Ya Tuhan tolong campur tangan supaya pemilu berjalan dengan adil, dengan aman, dengan baik, dengan lancar Tuhan. Dan siapapun yang terpilih, presiden, wakil-wakil rakyat, kepala pemerintahan daerah adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang takut akan Engkau. Orang-orang yang tidak membedakan suku, agama, bangsa di negeri ini Tuhan. Orang yang akan menyatukan Tuhan. Bahkan orang yang akan mengizinkan pekerjaan Tuhan dinyatakan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Jemaat membuka tangan, terimalah berkat dalam nama Bapa, dalam nama Yesus yang penuh kasih setia kepada kita dan penyertaan Roh Kudus sepanjang hidup kita menjadi roh penolong dan penghibur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.